Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, perkenalkan saya Bu Ayu Sulistiawati, pengajar Mapel IPA. Kali ini kita akan mempelajari materi menciptakan sekolah bebas sampah. Maka sebelumnya mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian sampah. Sampah adalah benda sisa yang tidak berguna dan tidak diinginkan atau dibuang dalam jangka waktu panjang akan menjadi permasalahan serius yang harus dilakukan pencegahan dan diberi perhatian serius. Sampah di Indonesia, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyebutkan timbunan sampah di Indonesia mencapai 65,79 ton. Total timbunan tersebut sangat besar jumlahnya. Oleh karena itu, Indonesia bertekad untuk mereduksi sampah plastik di laut sebesar 75% pada tahun 2025. Untuk itu dibutuhkan kerja keras yang luar biasa agar tekad tersebut tidak hanya berhenti pada wacana saja. Coba diperhatikan, ini adalah gambaran tumpukan sampah yang begitu tinggi dan sampah-sampah yang dibiarkan berserakan di lingkungan kita. Dari berbagai macam sampah tadi, maka dampaknya atau akibatnya secara umum adalah jika sampah dibuang di sembarang tempat, maka menyebabkan lingkungan menjadi kotor serta tidak enak untuk dipandang. Di samping itu, jika sisa buangan sampah tersebut mengeluarkan bau busuk yang menyengat, pasti akan menyebabkan orang yang tinggal di sekitarnya merasa tidak nyaman. Yang kedua, dampaknya bagi kesehatan. Dampak buruk limbah sisa buangan terhadap kesehatan muncul akibat tumpukan sampah menjadi tempat yang cocok untuk berkembang biaknya organisme penyebab penyakit, serta menarik perhatian binatang lain seperti lalat dan anjing. Binatang yang menyukai tempat tersebut akan menjadi perantara yang membawa penyakit pada manusia. Manusia yang hidup di sekitar tempat sampah yang menumpuk berpotensi besar terserang penyakit. Yang ketiga, dampaknya bagi lingkungan. Limbah sisa juga membawa dampak buruk terhadap lingkungan sekitarnya. Cairan sisa buangan yang masuk ke perairan atau selokan akan mencemari air yang berujung pada sungai. Ikan dan makhluk hidup yang lain yang ada di dalamnya akan mati, sehingga beberapa jenis akan hilang. Hal tersebut akan menyebabkan gangguan terhadap keseimbangan ekosistem perairan. Keempat, dampaknya terhadap tanah. Jika sisa buangan yang menumpuk menyebabkan sejumlah permasalahan terhadap tanah. Misalnya, derajat keasaman tanah atau pH akan berubah akibat hujan asam yang terjadi akibat aktivitas industri, misalnya dari pencemaran udara. Penggunaan bahan kimia dalam sektor pertanian ternyata juga berdampak pada makhluk hidup yang berada di permukaan ataupun di dalam tanah, sehingga keseimbangan ekosistem akan terganggu. Berikutnya, dampak kebencanaan. Pembuangan sisa buangan ke aliran air secara terus-menerus akan menimbulkan tersumbatnya aliran air. Penumpukan tersebut akan menghambat aliran air sehingga tinggi permukaan air akan meningkat secara perlahan. Jika saluran air tidak dapat lagi menampung air, maka air akan keluar dan menyebabkan banjir. Potensi ini akan muncul pada musim penghujan. Nah, ini berdasarkan pengamatan sumber sampah di sekolah itu ada 4. Pertama, bekas bungkus makanan baik dari kantin sekolah
maupun dari luar sekolah. 2. Bekas kertas habis dipakai. 3. Bekas botol atau gelas minuman. Terakhir, dari daun-daun pohon yang jatuh. Untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekolah dari sampah tersebut, maka sekolah melakukan pengelolaan sampah, yaitu melaksanakan kampanye 6R. R yang pertama adalah redesign, yaitu desain ulang. R yang kedua, reduce, mereduksi plastik sebagai bahan baku. Yang ketiga, remove, menghapus plastik sekali pakai. Keempat, reuse, yaitu menggunakan kembali plastik yang masih bisa digunakan. 5. Ada recycle, yaitu mendaur ulang untuk menghindari limbah plastik. Terakhir adalah recover, pembakaran plastik secara ketat untuk produksi energi. Ini adalah kebijakan di SMPN 2 Kutorejo tentang sampah tadi. Yang pertama, di luar dilarang menjual makanan berbungkus plastik. 2. Tidak jajan di luar kantin sekolah, sebab pasti akan membawa sampah ke sekolah. 3. Siswa membawa makanan dan minuman sendiri dengan tepak atau wadah makanan dan tumbler atau botol minuman. 4. Sampah yang ditimbulkan oleh siswa wajib dibawa pulang dengan dimasukkan dalam tas. 5. Dilarang membawa makanan berbungkus plastik ke sekolah. Nomor 5 ini berkaitan dengan nomor 3. Nomor 6, gerakan nol sampah di sekolah. Demikian materi kita kali ini. Semoga kalian semua bisa memahami dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Berupaya berperan untuk